kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Bu Eli sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bu, ini tambah-tambah gendut walaupun puasa. Ini Bu, sebelumnya maaf ini sudah mengganggu waktu aktivitas Ibu. Mudah-mudahan tetap bersedia ya Bu ya, dan saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu Tuti untuk bisa saya wawancarai. Di sini memang ada sebuah tugas dari kami selaku calon guru penggerak. Tugasnya yaitu untuk mewawancari beberapa kepala sekolah tentang bagaimana sih pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan utamanya pada kasus dilema etika Bu, artinya kasus yang memang sama-sama benar seperti itu. Sampun siap gitu mulai gitu. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Eli memberi kesempatan kepada kami selaku pimpinan di sekolah ini untuk sharing bersama terkait dilema etika yang terjadi di sekolah. Iya benar Bu Eli. Di sekolah itu pasti terjadi suatu masalah yang bisa dikatakan dilema etika. Itu suatu masalah yang sama-sama bagus, sama-sama baik, tetapi sebagai pimpinan harus menentukan mana yang harus. Kami menggunakan skala prioritas. Jadi mana yang harus diselesaikan dari dilema ini, dan apa ya istilahnya, kalau ini tidak segera diputuskan nanti akan berisiko bagaimana baik itu kepada kalau siswa itu karena terjadi dilema etika itu terjadi pada siswa, kadang bisa terjadi pada masyarakat. Yang bisa terjadi sesama ini harus skala prioritas. Kami harus menyelesaikan hal ini. Untuk selama ini mungkin bisa dicontohkan Bu, pastinya pernah ya Bu ya, untuk kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi, bisa diceritakan Bu Ya, salah satu sekolah kasus. kami ada satu dilema etika yang terjadi pada siswa. Ada siswa ini kaitannya dengan wali murid, dan ini benar-benar dilema etika. Jadi ada siswa baru itu mempunyai kebutuhan khusus. Di situ dia mempunyai kelainan Down syndrome. Jadi ketika dia masuk itu masih kecil, jadi dia masih jinak, masih mudah diatur gitu. Kelas 1, kelas 2 juga masih. Ketika naik kelas 2 akhir sudah mau naik kelas 3 itu anak ini sudah mulai gerakannya sudah mulai aktif dan butuh penanganan khusus. Jadi kami aduk bagaimana ini. Di sisi lain kami pengen anak ini bisa bersosialisasi dengan teman, tapi di sisi lain anak ini mengganggu. Itu berjalan kurang lebih ada di kelas 2 akhir mau naik kelas 3. Di situ Sekarang udah kelas berapa Bu? kelas sekarang ya, kami pas sudah kami kasus itu tentukan terjadi, kasus terjadi itu sudah kelas 3. Kelas 3 mau naik kelas, jadi hampir setahun ya. Iya. Ya, untuk mengatasi kasus tersebut tuh selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama pada kasus mungkin dilema etika atau bukan, bisa dicontohkan seperti kasus yang Ibu alami? Kami dari sudah muncul ya, ini benar-benar dilema etika buat kami minta pendapat dari yang pertama dari wali kelas anak di sekolah. Terus ternyata wali kelas itu punya catatan banyak selama di sekolah, di dalam kelas, selama di luar. Jadi menurut pengamatan wali kelas ini, anak ini sudah mengganggu, sangat mengganggu. Terus kami laporkan kepada orang tuanya tidak percaya, sehingga kami buat trik-trik ketika anak ini mengganggu, saya sudah ambil dokumennya, bahkan berupa video. Setelah itu orang tua kami panggil untuk melihat. Jadi yang paling pertama kami dengar dulu pendapat dari guru yang mengampu kelas itu, khususnya wali kelas, itu guru bidang studi lain yang ada di kelas itu juga. Berdasarkan itu baru nanti langkahnya kita ambil. Jadi di dalam pengambilan ini Ibu tidak memutuskan sendiri ya Bu ya, artinya seperti itu ya. Baik, untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini atau pada kasus tersebut? Ya. Yang pertama tadi setelah kita terima pendapat
akhir itu maksudnya kalau anak ini tetap sekolah di sini nanti hasil akhirnya bagaimana, kalau ini nanti dikeluarkan hasil akhirnya bagaimana. Terus selanjutnya guru juga kami arahkan untuk berpikir berdasarkan peraturan. Di peraturannya bagaimana, anak yang berkebutuhan khusus itu ternyata tidak bisa sekolah di sekolah yang umum, harus sekolah yang khusus atau sekolah luar biasa. Seperti itu. Terus digiring juga berpikir untuk apa ya, rasa peduli, rasa kasihan. Nah, rasa kasihan ini kadang-kadang memang kalau lebih besar rasa kasihan memang anak ini harus ditahan di sini gitu. Biar dia nanti biar bisa bersosialisasi dan juga selanjutnya. Tapi untuk rasa sosial ini kan lebih kecil persenannya dibanding peraturan dan hasil akhirnya banyak yang tidak menghendaki anak ini tetap di sini. Untuk kasus tersebut dari proses ini artinya ibu tadi sudah berpikir hasil akhir, bahkan peraturan dan juga peduli. Dan mungkin bisa saya tanyakan untuk kasus lain setiap mengalami atau menghadapi dilema etika selalu berpikir seperti itu ya Bu? Iya. Artinya memperhatikan 3 prinsip ini ya Bu ya, tidak hanya pada kasus ini saja kan Bu? Karena pada intinya apa ya, dilema etika ini kan sebenarnya sama ya, dua. Cuma kasusnya yang beda, tapi sama-sama apa ya, arahnya sama ya, apa ya, konteksnya sama. Artinya pada kasus walaupun kasus yang terjadi di tapi selaku pimpinan ibu selalu menerapkan 3 prinsip ini ya Bu? Iya, luar biasa sekali Bu. Untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini kayaknya puncaknya loh. Untuk mengambil keputusan ini harus pakai yang mana yang lebih efektif, dan ternyata setelah kami jalani yang paling efektif ya kalau dibenturkan dengan peraturan ya. Itu kalau kita benturkan dengan peraturan itu ya sudah nggak bisa menolak dan nggak bisa ini. Seperti yang baru saja terjadi itu, ternyata anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dalam peraturannya, tidak boleh sekolah di sekolah umum, harus di sekolah yang khusus. Sudah disediakan, pemerintah sudah menyediakan sekolah luar biasa. Karena seperti itu kita sampai kepada orang tua, kepada masyarakat, sehingga sudah tidak bisa menolak dan menerima. Makanya kita tinggalnya di negara yang punya peraturan. Paling efektif Ya selama ini dari 3 prinsip itu. Mungkin kalau rasa peduli mungkin ada perasaan rasa-rasa ya Bu ya, kalau kita memilih ini nanti rasa kita nggak enak sama sebelah, ketika kita memilih yang ini nanti nggak enak dengan sini ya. Mungkin kalau sudah prinsip akhirnya peraturan insya Allah semuanya bisa menerima ya Bu ya. Contohnya pada kasus ini akhirnya selesai juga ya Bu? Iya, selesai dengan dan menerima orang tuanya ya. Iya, bisa menerima. Ya, kami sekolah juga sebenarnya kan sama-sama baik. Maksudnya anak ini biar bisa berkembang sesuai dengan anak yang lain ya harus bersosialisasi dengan anak yang normal. Tapi ketika dia bareng di sini kok mengganggu. Kan? Tapi setelah kita benturkan dengan peraturan ternyata tidak bisa anak berkebutuhan khusus sekolah di negeri. Biasa ini mungkin pembelajaran saya yang ada 3 prinsip itu tadi ya Bu ya. Nanti yang kelima Bu, adakah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, terima kasih, banyak sekali tantangannya. Tantangan itu karena apa ya? Sebagai pimpinan menentukan 2 hal yang sama-sama baik tapi kok harus memilih. Tantangan yang terberat ya kaitan dengan hati. Karena ketika kita memutuskan pilih yang ini, karena ini baik, ini pasti agak tersakiti ya. Tapi ya ini harus dijalani. Tantangan kaitan dengan rasa enak, rasa apa ya, rasa nggak enak, rasa sungkan, rasa ya. Jadi tantangan terberat setelah pengambilan itu ya Bu ya. Kadang ya itu tadi kembali ya, kalau kita pilih yang ini takut yang sebelah
pilihan padahal gitu ya, Bu, ya. dua-duanya kan baik. Kita kok harus memilih di antara dua kok dua-duanya baik kan paling Iya, betul itu Bu, harus dan nimbang padahal itu harus dipilihkan. diteruskan. Ibu Saranya Bu, apakah Ibu selama ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira ketika menghadapi kasus seperti itu, apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu atau punya jadwal tertentu Ibu untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Kita lihat kasusnya, Lihat masalahnya ini. kalau terjadi dilema etika pada saat itu yang harus segera diputuskan ya pakai jadwal itu harus diputuskan. Tapi kalau dilema etika terjadi pada suatu perkembangan itu misalnya kayak yang tadi kan perkembangan anak yang awalnya itu masih zina, masih ini kan lama-lama pas jadi kita buat jadwal kita tunggu sebenarnya nanti bagaimana anaknya, oh ternyata kok masih mau tambah ini, harus butuh pengawasan ini, kita buat jadwal terus kita temukan dengan guru kelasnya, dengan guru yang lain di kelas itu jadwal kembali kita buat nah ini selanjutnya kita buat satu pertemuan dan di ujungnya ya kita putuskan. Artinya tetap melihat kasusnya ya Bu ya, kalau memang itu darurat harus segera diambil keputusan ya segera ya Bu ya. Kalau untuk kasus-kasus yang memang agak berat agak ada waktu untuk menjadwalkannya ya Bu ya. Ya baik, yang ketujuh Bu, menurut Ibu ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ada sekali, ada banget. Ini justru kami ini sangat terbantukan oleh guru di dalam sekolah. Itu kan biasanya ada guru yang memang punya karakter gurunya tinggi, ya sebenarnya semua tapi kan ada tingkatannya. Nah guru yang seperti ini yang bijak sekali dan ini sangat membantu keputusan akhirnya, sangat membantu sekali. Jadi yang paling membantu itu bisa dibilang guru lah ya Bu ya, dalam pertimbangan apa yang diambil. Terakhir Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi atau yang sudah pernah terjadi, ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman pengambilan keputusan di dalam etika ini? Pembelajarannya bisa kami ambil dari penyelesaian kasus dilema etika ini, kita belajar jadi pimpinan yang bijak karena tidak gampang. Pimpinan itu menentukan keputusan akhir yang sebenarnya dua-duanya itu bisa dijalani dan tapi harus milih ya. Ketika kita sudah menentukan yang ini terus kok imbasnya bagus, imbasnya baik, semua bisa menerima mereka, jadi sepertinya kita sudah sudah bisa pembelajaran itu Untuk menjadi seorang pimpinan yang bijak ya Bu, artinya bisa dengan alasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, artinya yang nanti setelah pengambilan keputusan itu harus juga bisa merangkul mereka semua untuk saling legowo gitu ya Bu ya, bisa seperti itu. Baik Bu, sepertinya cukup wawancara dari saya dan saya berterima kasih sekali. Ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari wawancara ini. Saya berharap dan ini pastinya bermanfaat untuk saya dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bu Tuti selaku Kepala Sekolah di SD 39 ini selalu meningkat tambah jaya. Terima kasih. Atur suwun nggih atas waktunya. Pamit. Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.